Dan saya sangat menghormati para katekis, para aktivis katekese yang selama ini telah menumbuhkan dan memelihara iman umat di berbagai tempat. Pengabdian para katekis menjadi pupuk bagi pengembangan kehidupan gereja. Saya tertarik dari apa yang disampaikan Bapak Dirjen tadi. Saya menangkapnya semakin menjadi Katolik, semakin Pancasilais begitu. Ya, dari kelima sila tadi bahwa orang yang semakin beriman, bertuhan pasti menghargai martabat manusia. Itu tidak bisa tidak. Itu sila pertama, semakin beriman, semakin menghargai martabat manusia. Kemudian apapun agama, suku, dan golongannya, semakin menghargai martabat manusia berarti semakin bersaudara dengan siapapun. Itu sudah sila ketiga. Bersaudara dengan siapapun, dengan demikian menghargai pendapat, mendengarkan pendapat, menghormati perbedaan, dan itu sila keempat. Dan menghargai martabat manusia sebagai buah dari orang beriman adalah juga membela mereka yang kecil, miskin, dan tidak berdaya di sila kelima demi kesejahteraan umum. Oleh karena itu, teman-teman semua, Bapak Uskup dan para saudara, saya membagikan share slide saya untuk memulai dari apa yang saya tawarkan. Baik, menuju gereja misioner di zaman ini. Saya men-sharingkan kebijakan pastoral tahun 2020-2030 Keuskupan Surabaya. Musyawarah Pastoral Keuskupan Surabaya yang diselenggarakan pada sekitar akhir tahun 2019, ada dua hal yang putuskan. Yang pertama adalah menegaskan arah dasar 2020-2030 sebagai kelanjutan arah dasar 2009-2019 yang merupakan arah penggembalaan profil umat yang kita citakan. Lalu yang kedua, menetapkan pilihan strategis pastoral Keuskupan Surabaya. Sekedar melihat sekilas saja perbandingan antara musyawarah pastoral untuk Keuskupan Surabaya 2019 dan 2009 kurang lebih demikian. Ketika 2009 kita memiliki cita-cita arah dasar. Sedangkan 2019 arah dasar, kalimat arah dasar itu isinya dijelaskan dengan lebih detail, merupakan butir-butir teologis dan menerapkannya untuk 10 tahun ke depan. 2009, Gereja Katolik Keuskupan Surabaya mewujudkan jati diri gereja sebagai persekutuan. Sedangkan Musyawarah Pastoral 2019 mewujudkan jati diri gereja menguatkan persekutuan di tingkat lingkungan stasi. Fokus tahunannya adalah subjek, itu artinya manusianya, sedangkan dan bidang pastoral. Sedangkan di 2019 subjeknya adalah keluarga, anak, remaja, orang muda, dan perhatian khusus pada penyandang difabel. Dan ini 2 tahunan, tidak 1 tahunan. Lalu kemudian 2009 penguatan struktur keuskupan, kevikapan dan paroki. Sedangkan di 2019 struktur gereja yang paling kecil yaitu lingkungan dan stasi sebagai akar paroki itu dikuatkan demi kedewasaan paroki yang hadir di tengah masyarakat. Ketika kita melakukan musyawarah pastoral, situasi masyarakat kita pada umumnya ada beberapa hal yang kami tangkap. Yang pertama, berkembangnya fundamentalisme dan radikalisme serta aneka bentuk diskriminasi di tengah masyarakat.
masih banyak. Ketimpangan sosial ekonomi masih lebar. Berkembangnya intoleransi, ketidakadilan, kekerasan, pelanggaran HAM di berbagai tempat masih. Tadi berbagai pelanggaran disampaikan kepada Bapak Dirjen dan juga berbagai bentuk pelecehan martabat manusia. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang menjadi ancaman kehidupan bersama. Ketidaksiapan warga masyarakat menghadapi bencana. Itu kita mengerti. Begitu ada bencana, lalu menjadi kacau. Keenam, kebingungan warga masyarakat karena semakin banyak ujaran kebencian dan berita bohong. Ini beberapa hal yang kami tangkap dari situasi masyarakat yang ada pada umumnya. Dari situ, Keuskupan Surabaya mengambil dua pilihan strategis pastoral dalam musyawarah pastoral. Yang pertama adalah mendewasakan paroki berakar lingkungan atau stasi yang hadir di tengah masyarakat. Dan yang kedua adalah pengelolaan subjek pastoral yang berjenjang dan berkesinambungan. Keluarga, mulai dari keluarga, anak-anak, remaja, orang muda, lanjut usia. Dan secara khusus perhatian pada penyandang difabilitas. Ini merupakan pilihan strategis kami untuk mencoba mengembangkan gereja ke depan. Ketika kami mengambil pilihan pastoral itu, kita menghadapi tantangan internal, yaitu penguatan komunitas umat lingkungan stasi sebagai kehadiran gereja di tengah masyarakat. Mengapa lingkungan dan stasi? Persekutuan umat yang konkret, kecil, jelas, dan saling berdekatan. Yang kedua, lingkungan stasi adalah akar kehidupan paroki. Komunitas lingkungan dan stasi menghidupi dan menghidupkan paroki. Memiliki sejarah yang panjang gereja Katolik, khususnya di Jawa dan di Indonesia. Yang ketiga, menghadirkan gereja di tengah masyarakat secara langsung dalam hidup sehari-hari. Melalui lingkungan, stasi, gereja dikenal di tengah masyarakat. Langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Tantangan internal yang kedua adalah menjadikan pastoral keluarga, anak, remaja, orang muda, lanjut usia yang kami istilahkan bidang formasio berjenjang sebagai tulang punggung pengembangan iman gereja dalam mewujudkan arah dasar, serta untuk mulai tahun 2019 Keuskupan Surabaya memberikan perhatian khusus pada penyandang difabel. Nah, ini dua tantangan internal bahwa kami menguatkan dan menjadikan pastoral, menguatkan lingkungan dan menjadikan pastoral bidang formasio ini berkesinambungan. Dulu sendiri-sendiri, anak sendiri, remaja sendiri, orang muda sendiri, lanjut usia sendiri. Sekarang dijadikan sebuah rangkaian bersama. Sedangkan tantangan eksternalnya adalah ketika masyarakat mengalami situasi hidup yang perubahan dan dinamika yang demikian membingungkan, kita ditantang untuk setia menghidupi nilai-nilai Injil dalam perutusan di tengah pluralitas masyarakat dengan segala masalah yang dihadapi dan dinamika perubahannya. Tidak jarang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk setia pada nilai-nilai Injil. Tetapi inilah tantangan kita. Kesetiaan menghidupi nilai-nilai Injili dalam perutusan di tengah pluralitas masyarakat. Tantangan eksternal berikutnya adalah relevansi gereja di tengah dunia saat ini, di tengah masyarakat saat ini. Bagaimana gereja menjadi relevan? Ada dua hal. Yang pertama adalah ekonomi. Kontribusi gereja dalam dinamika perwujudan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemihaan pada yang kecil, miskin, lemah. Yang kedua, kontribusi gereja dalam penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta gerakan cara hidup ramah lingkungan. Sedangkan relevansi yang kedua
jika gereja bisa relevan jika dia berkontribusi terhadap ekonomi yang dua hal itu. Gereja juga menjadi relevan jika dia memiliki dan menggunakan teknologi informasi. Maka mempertegas komitmen penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewartakan nilai-nilai Injil bagi masyarakat manusia. Dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang selalu berkembang dalam karya pewartaan dan kelancaran pelayanan pastoral. Ini tantangan yang kami hadapi di tengah keprihatinan seperti itu. Oleh karena itu, proses pelaksanaan kebijakan pastoral 2020-2030 kami rumuskan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pertobatan. Yang kedua, penguatan. Yang ketiga, pendewasaan. Yang keempat, perwujudan gereja yang memasyarakat. Ini semua sesungguhnya adalah berhubungan, tidak bisa dipisahkan dengan katekesi. Semuanya. Kita ambil kita lihat yang pertama, pertobatan bersama. Yang dimaksud pertobatan bersama adalah satu, komitmen bersama melaksanakan hasil musyawarah pastoral semua pelaku pastoral, mulai dari uskup sampai pengurus lingkungan dan stasi, menerima hasil musyawarah pastoral dan kesediaan melaksanakannya sebagai wujud pertobatan. Jadi bersedia untuk sungguh-sungguh mencoba melakukan ini, melaksanakan ini adalah wujud pertobatan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya. Yang kedua, karena ini kita bersedia bertobat, maka berubah, terbuka untuk berubah dalam cara berpastoral lama ke cara berpastoral baru dengan dua hal tadi. Mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat dan pengelolaan kegiatan pastoral yang berjenjang dan berkesinambungan, mulai dari keluarga, anak, remaja, orang muda, lanjut usia. Perhatian khusus pada penyandang difabel. Ini pertobatannya terbuka untuk ayo kita melakukan itu. Lalu tahap berikutnya itu tahun 2020 yang sangat terganggu oleh pandemi, dalam banyak hal menjadi berhenti. Lalu 2021 sampai 2024 itu adalah tahun penguatan persekutuan murid Kristus di lingkungan dan stasi. Sekali lagi, kenapa di lingkungan dan stasi? Ada tiga hal yang mendasar tadi. Kecil, jelas, langsung di tengah masyarakat, dan menjadi akar kehidupan paroki. 4 tahun ini dibagi menjadi 2 tahunan. 2 tahun pertama adalah kemuritan 2021 sampai 2022. Seluruh umat Keuskupan Surabaya diajak untuk senantiasa belajar pada Yesus, Guru dan Tuhan. Disadarkan kembali. Memiliki relasi pribadi dengannya, serta menyadari dan mengalami relasi sakramental dengannya dalam gereja. Maka tahun 2021 tahun mengenal Yesus Guru dan Tuhan. Mengenal Yesus berarti mengikuti, menjadi muridnya dan menjalin relasi pribadi dengannya. Yang kedua, menjadi murid berarti bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan. Maka tahun 2022 kita akan memperdalam relasi sakramental dengan Tuhan Yesus sendiri. Ini 2 tahun yang pertama. 2 tahun yang kedua adalah persekutuan. Jadi tadi persekutuan murid-murid Kristus dari 5 kalimat arah dasar Keuskupan Surabaya. Persekutuan, relasi pribadi dan sakramental dengan Yesus Guru dan Tuhan di 2 tahun pertama, menghidupi keluarga dan menghidupkan gereja lingkungan stasi. Jadi bukan untuk pribadi.
Maka tahun 2023, relasi pribadi dan sakramental dengan Tuhan Yesus ini menjadi pusat hidup keluarga. Di tahun 2023, kita memperhatikan Ecclesia Domestica. Sedangkan di tahun 2024, keluarga-keluarga itu, komunitas Ecclesia Domestica di lingkungan-lingkungan itu, sungguh yang tinggal bersama menghidupkan persekutuan murid Yesus di lingkungan dan stasi. Bukan hidup untuk dirinya sendiri. Itu dilakukan selama 2 tahun kedua. Selanjutnya, setelah 4 tahun pertama, tahun pertobatan, 4 tahun berikutnya adalah persekutuan murid-murid Kristus, sedangkan 2 tahun berikutnya adalah dewasa dalam iman. Teman-teman yang terkasih, Bapak Uskup dan para imam, pendewasaan iman di paroki yang dimulai pada tahun 2025, relasi pribadi dan sakramental dengan Yesus Guru dan Tuhan dihayati pada tahun 2025 adalah dengan pelaksanaan Tritugas Kristus untuk mendewasakan kehidupan paroki. Jadi dari masing-masing pribadi, keluarga, lingkungan, dan kemudian berkembang ke paroki dengan pelaksanaan Tritugas Kristus. Paroki sebagai persekutuan lingkungan-lingkungan dan stasi. Komunitas dari komunitas-komunitas. Kemudian dewasa iman yang kedua pada tahun 2026 mengembangkan tanggung jawab berparoki melalui panca tugas gereja. Relasi pribadi dan sakramental dengan Yesus Guru dan Tuhan mendewasakan kehidupan paroki sebagai persekutuan lingkungan-lingkungan dalam 5 aspek hidupnya. Liturgi, pewartaan, persekutuan, kesaksian hidup, dan pelayanan duniawi. Ini indikator kedewasaan paroki. Itu dilakukan 2 tahun. Sedangkan 4 tahun berikutnya, jadi polanya adalah 2-4-2. 4 tahun berikutnya adalah mewujudkan gereja yang memasyarakat. 4 tahun berikutnya, 2027 sampai 2030, guyub dan penuh pelayanan, 2 tahun. Gereja merupakan bagian dari masyarakat, maka persekutuan murid Kristus yang dewasa dalam iman, tadi disampaikan banyak oleh Bapak Dirjen, menyadari dirinya sebagai saksi Injil bagi masyarakat, dan murah hati melayani warga masyarakat di sekitarnya, terutama warga masyarakat yang lemah, miskin, menderita, dan penyandang difabel, serta berani ambil bagian dalam pelestarian lingkungan hidup yang sehat demi kesejahteraan umum. Ini 2 tahun. 2 tahun dibagi 1 tahun pertama 2027, persekutuan yang berani bersaksi di tengah masyarakat. Berani mengungkapkan iman dengan jujur dan terus terang. Dengan perbuatan baik tentu saja. Yang kedua, melayani tanpa pamrih di tengah masyarakat. Orang-orang Katolik yang dewasa dalam imannya tentu dia berani menjadi saksi dan tanpa pamrih ketika dia melayani masyarakat. Maka kalau mengatakan orang Katolik beriman kuat tetapi tidak melayani tanpa pamrih, mungkin ada yang sedikit konslet yang perlu diperbaiki. Itu guyub dan penuh pelayanan 2 tahun. Sedangkan 2 tahun berikutnya, 2029 sampai 2030, adalah misioner. Masyarakat di mana gereja hidup dan berkembang merupakan masyarakat pluralistik. Maka persekutuan murid Kristus yang dewasa dalam iman terbuka bekerja sama dengan siapapun untuk memperjuangkan terwujudnya persaudaraan sejati yang menolak segala bentuk diskriminasi, proaktif memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dalam semangat Pancasila seperti yang disampaikan Bapak Dirjen tadi, dan memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang sehat demi kesejahteraan umum. Kalau 2 tahun sebelumnya itu adalah menjadi saksi,
Kalau di sini sungguh sudah memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup yang sehat demi kesejahteraan umum. Maka tahun 2029 membangun persaudaraan sejati di tengah masyarakat, dan 2030 diutus bagi masyarakat dan gereja. Pro Ecclesia et Patria. Kurang lebih perjalanan selama 2020 sampai 2030 demikian. Maka berkatekese dalam konteks pewujudan arah dasar Keuskupan Surabaya, bagaimana itu? Mesti yang pertama disadari pentingnya katekese, membentuk dan mengembangkan iman seluruh warga keuskupan agar selaras dengan arah dasar. Untuk itu, katekese perlu dilakukan dengan secara organis. Merupakan satu kesatuan yang utuh, bukan asal memberikan bahan. Yang kedua, sistematik, berjenjang dan berkelanjutan. Maka mulai tahun kemarin kita membuat bahan-bahan selalu bersama. Dari anak, keluarga, remaja, orang muda, selalu bersama. Bahan-bahan kateketik. Lalu kontekstual, relevan dengan pengalaman, dengan situasi yang ada, dengan pergumulan yang ada. Anak-anak sekarang bagaimana, remaja, dan lain sebagainya. Kreatif, menciptakan dan memanfaatkan keanekaragaman bentuk dan metode untuk menyampaikan ajaran iman. Berbagai macam cara sekarang. Ada film, ada animasi, ada talk show, ada berbagai macam. Ada podcast. Itu kalau mau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan katekese menggerakkan dan membuahkan aksi nyata yang bersumber dari iman. Bukan sekedar sebuah keinginan untuk mengkonsumsi sesuatu, tetapi sekaligus menggerakkan dan membuahkan hasil yang nyata, yang bersumber dari iman, sebuah tindakan. Itu untuk katekesenya. Bagaimana dengan tenaga katekes? Yaitu para imam, katekes, biarawan-biarawati, guru agama, dan asisten katekese. Sebagai pelaku utama perlu memperhatikan satu, kecintaan pada gereja lokal. Tidak mungkin, tidak. Katekese adalah lahir dari cinta. Kalau ditugaskan baik, tetapi mestinya lahir dari cintaku pada gereja. Yang kedua, pemahaman isi arah dasar gereja lokal dan terlibat dalam gerak langkah dinamika pastoral. Semua katekis yang berada di dalam keuskupan masing-masing, terutama di Keuskupan Surabaya, dia paham arah gereja lokal dan terlibat dalam gerak dinamika pastoral itu. Maka mengikut terlibat di dalam kehidupan paroki, lingkungan, itu menjadi penting bagi para aktivis katekese. Tidak bisa mengasingkan diri. Yang ketiga, terbuka untuk belajar dan pengembangan diri. Terus mencoba membuka diri untuk belajar dan mengembangkan diri dengan berbagai macam pengetahuan. Terampil menggunakan media katekese serta mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bersedia bekerja dalam tim. Beberapa hal nanti mungkin ini akan disampaikan lebih jelas oleh Romo Dodit, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam katekese. Kenyataan bahwa mayoritas umat masyarakat sebagai pengguna media sosial, teknologi informasi sudah jelas. Ada keajaiban baru yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Yang diwartakan siapa? Yang diwartakan diri sendiri atau yang lain? Menjadi pewarta atau menjadi YouTuber? Ini menjadi persoalan. Sebagai sarana pengembangan iman, bukan untuk sesuatu yang di luar itu, misalnya. Dan bukan hanya itu, mengembangkan dan memperkuat komunitas umat beriman, memelihara iman dengan relasi yang kontinu. Saya hanya bisa memberi contoh yang saya tahu dan saya yakini itu menurut saya bagus sekali yang dilakukan itu adalah katolisitas.org. Dia memelihara iman dan relasi. Tidak sekedar
melempar bahan, tidak sekedar melempar renungan, tetapi ada proses untuk memeliharanya. Oleh karena itu, teman-teman, Bapak Uskup dan para romo, jika kita mau berkatekese yang kontekstual di tengah perubahan seperti ini, untuk Keuskupan Surabaya sudah ada kurikulum yang mesti ditawarkan secara organis dan sistematik. Terima kasih, selamat siang.